Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah dasar-dasar agronomi dengan pembahasan dormansi benih. Apa sih yang dimaksud dengan dormansi benih? Benih itu adalah benih yang tidak mau tumbuh. Jadi sebenarnya benih itu hidup, namun tidak mau tumbuh, tidak mau berkecambah. Walaupun keadaan sekitarnya memungkinkan, lingkungannya memungkinkan. Penyebabnya antara lain ada impermeabilitas kulit biji terhadap air dan gas. Karena ini air maupun gas ini tidak bisa masuk karena terhalang oleh kulit. Kemudian resistensi kulit biji terhadap pengaruh mekanis. Jadi benih ini kulitnya bisa keras karena tidak terpengaruh oleh pengaruh mekanis. Kemudian embrio yang rudimenter, terlalu kecil dan tidak berkembang. Jadi benih itu tidak mau tumbuh disebabkan karena terlalu kecilnya embrio yang rudimenter itu terlalu kecil dan tidak berkembang. Baru bisa tumbuh atau berkembang kalau dapat hilang dengan perlakuan khusus. Jadi itu bisa tumbuh dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu bisa digigir, dipotong, kemudian ditekan, diberi suhu panas dan lain sebagainya. Kemudian itulah yang dimaksud dengan benih dormansi. Benih dormansi itu benih hidup sebenarnya tapi tidak mau tumbuh. Penyebabnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini sama benih dorman ya. Ini hanya pengertian benih dormansi atau juga dengan benih dorman. Benih itu hidup tapi tidak mau berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan yang memenuhi syarat. Kemudian lamanya dormansi berbeda tergantung jenis dan tipe dormansinya, tergantung jenis tanamannya dan tipe dormansinya. Berbeda-beda. Ada yang dormansinya sebentar, ada yang lama, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dormansi bagi tanaman. Fungsi dormansi bagi tanaman adalah adaptasi siklus pertumbuhan tanaman dengan keadaan lingkungan. Jadi kalau keadaan lingkungan tidak memungkinkan, maka tidak mau tumbuh. Ini juga bermanfaat bagi tanaman itu sendiri, sehingga bisa melangsungkan kehidupannya, bisa sustainable, artinya bisa terus menerus tumbuhnya, jadi tidak bisa hilang karena ada dormansi. Kemudian penyebab dormansi atau disebut dengan tipe dormansi fisik atau dormansi fisik, misalnya dari kulit bijinya tebal ada lapisannya. Kemudian fisiologis, dormansi biologis misalkan dari embrio, jadi ada embrio yang ada di dalam biji tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi antara fisik dan fisiologis. Dormansi fisik, pembatasnya adalah kulit yang keras dan kedap. Penyebabnya impermeabilitas kulit biji terhadap air, biasanya pada biji-biji yang mempunyai kulit biji keras. Kemudian pengambilan air terhalang kulit biji, terhalang kulit biji berdinding tebal, ada lapisan lilin pada permukaan luar atau dalam. Usahanya adalah
penggantian temperatur tinggi dan rendah. Benih retak akibat pengembangan dan pengerutan. Ini bisa. Jadi benih dengan perlakukan temperatur tinggi dan rendah, maka benih tersebut akan pecah, ya. Retak, ya. Nah, ini bisa dimungkinkan embrio bisa berkembang dan tumbuh. Kemudian yang kedua, resistensi mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio. Kulit biji keras menghalangi pertumbuhan embrio. Banyak pada jenis gulma. Usaha menghilangkan kulit biji. Yang ketiga, permeabilitas kulit biji yang rendah terhadap gas. Gas yang jadi penghambat adalah CO2 5%. Sering berhubungan dengan kebutuhan suhu, ya. Jadi ini bisa tumbuh karena suhunya bisa dinaikkan, maka benih tersebut akan bisa tumbuh. Usaha menghilangkan kulit biji, ya. Jadi kalau tadi memiliki kulit yang keras, maka bisa menghilangkan kulit bijinya. Kemudian after ripening adalah setiap perubahan pada kondisi fisiologis benih selama penyimpanan yang mengubah benih menjadi mampu berkecambah. Benih ini bisa langsung berkecambah bila setelah panen diberi perlakuan khusus, tetapi setelah disimpan beberapa waktu perlakuan khusus itu tidak diperlukan. Contoh, selada dapat berkembang langsung bila diberi suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Tapi setelah disimpan dapat berkecambah walaupun suhunya 30 derajat Celcius. Benih yang dalam keadaan normal mampu berkecambah. Tetapi bila dikenakan pada suhu keadaan yang tidak menguntungkan selama beberapa waktu dapat kehilangan kemampuan berkecambah. Misalkan pemberian cahaya yang tidak diinginkan. Kemudian tekanan O2 yang rendah, tekanan CO2 yang tinggi, penurunan kadar air yang berlebihan. Ya, ini bisa menyebabkan benih tidak berkecambah. Kemudian dormansi karena hambatan metabolis pada embrio terjadi karena adanya zat-zat penghambat perkecambahan dalam embrio, misal amonia, asam benzoat, etilen, alkohol, kumarin yang menghambat kerja enzim alfa dan beta amilase. Pemecahan dormansi, perlakuan mekanis untuk impermeabilitas kulit biji terhadap air dan gas. Resistensi mekanis kulit skarifikasi, ya, melemahkan kulit biji yang keras. Misalkan menggigir, menggosok kulit dengan amplas, melubangi kulit biji dan dengan pisau. Kemudian tekanan, dengan memberi tekanan hidrolik beberapa atmosfer disertai dengan perlakuan suhu dan waktu, maka akan merubah permeabilitas kulit biji terhadap air. Perlakuan kimia, tujuan dari perlakuan kimia adalah memudahkan kulit biji dimasuki air pada proses imbibisi karena lebih lunak. Macam larutan, misalkan H2SO4 dan HNO3 pekat, KOH, HCl, kalium nitrit, hormon tumbuh, sitokinin, gibberellin, auksin. Contoh benih sweet potato tanpa perlakuan akan melambat berkecambah. Kemudian direndam dalam air larutan H2SO4 pekat selama 20 menit, maka perkecambahan tinggi. Perlakuan perendaman air, tujuan memudahkan penyerapan air oleh benih. Cara, air dipanaskan sampai 180 derajat sampai 200 derajat Fahrenheit. Benih diletakkan dalam kantong kain lalu dimasukkan dalam air panas tersebut selama 20 menit baru diangkat, maka benih akan bisa tumbuh. Perlakuan temperatur, dengan suhu rendah
stratifikasi pada anggur apel, pemberian suhu rendah selama waktu tertentu berbeda untuk setiap jenis tanaman dapat menghilangkan penghambatan pertumbuhan. Misalnya benih apel diberi perlakuan suhu 4 derajat Celcius selama 2 bulan sehingga prosentase perkecambahan meningkat. Suhu rendah dan tinggi. Temperatur tinggi hanya radikalnya aja, diikuti temperatur rendah untuk epikotilnya. Perbedaan tidak boleh lebih dari 10 sampai 20 derajat. Contoh jahe liar Lilium spesies, Lilium spp. Kemudian perlakuan cahaya, jumlah cahaya, intensitas panjang hari. Selain meningkatkan prosentase perkecambahan, juga laju perkecambahan. Misalkan cahaya merah dapat mempercepat perkecambahan benih selada. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa tugas, ini harap Anda kerjakan dan nanti dikirim melalui aplikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.